tempat perkara sidangnya kelamaan. Ya. Apa itu umur? Umur, kemudian apa? Ilmu, kemudian harta, kemudian anggota badan. Ya. Umur, saya baca referensi, ternyata usia dan umur itu beda, saudara sekalian. Usia adalah waktu yang kita pakai untuk hidup. Jadi kalau saya misalnya sekarang 25 tahun ya. Kenapa? Ketawa kok? Gak percaya kalau saya 52. Tadi berapa ya? Ya 25 itu kebalikan 52. Itu usia saya. Umur saya belum tentu 52. Umur adalah yang dijelaskan oleh penulis buku itu yang waktu setiap detik kita isi dengan surat Asr. Illadzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu umur kita gitu kan. Maka bersyukurlah orang-orang yang dulu misalnya dari agama non-muslim, tidak muslim, kemudian habis syahadat meninggal. Kenapa? Dia kosong, nol. Di dunia ini yang mulai dari nol itu cuma dua. Satu orang yang pindah agama dari non-muslim ke muslim, ya, itu mulai dari nol. Yang kedua di SPBD. Mulai dari nol. Ya, sampai kalau beli, ya, mulai dari nol ya, Mbak. Bisa tinggi, ya kan? Nah, itu umur ya, maka meningkat iman, amal soleh, ya, berwasiat. Dulu sekarang semua orang berwasiat tentang kebenaran itu hampir setiap detik, karena kirim share pesan di WA gitu ya. Oh, kirim besar, wah ternyata kembali ke pengirim pertama. Nah, seperti itu kan. Hati-hati di situ karena ilana nunuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kullu shay'in ahsaynahu imamin mubin. Yasin 12 ya. Jadi itu umur. Kemudian ilmu dimanfaatkan untuk apa? Antum nanti dapat ini semua terus dipakai atau tidak gitu kan. Ya. Dan orang Islam ini harus memang menguasai ekonomi. Karena kalau enggak bahaya itu. Ada ya, terlepas ini hadis atau mahfudhah ya. Ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan mahfudhah. Kata fakwa ya kuna kufron. Ada lagu saya diputar tadi. Diputar Pak, semua. Ya, ada lagu fakir miskin itu ya, fakir miskin. Fakir kaya, ada lagu saya itu. Tidak diputar. Ya sudah, nggak usah diputar lagi. Nah itu saya buat. Saya selain penulis buku kan penulis lagu ya. Ada satu album, tapi tidak masa itu lagu-lagu ekonomi syariah. Satu lagu yang populer nasional itu dipopulerkan oleh ST12. Saya boleh menyanyi? Rap langsung ya. Rapnya begini. Itulah sistem ekonomi yang berbasis bunga pasti mengalami krisis ekonomi yang akan terjadi dalam kehidupan. Pernah dengar nggak lagu ini? Pernah dengar nggak? Kalau belum ya itu tadi. Sudah saatnya kita mencari sistem ekonomi yang mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Itulah sistem ekonomi yang dicontohkan Rasulullah dengan sistemnya berbagi hasil jual beli dan sewa menyewa. Belum selesai kan barokah kan begitu kan? Barokah yang kita cari itu barokah. Nanti maka Rasulullah pesan wa'an malihi min ainak tasabahu wa bima anfaqahu, dari mana didapat dan digunakan untuk apa. Ini kalau tak terjemahkan dalam bahasa ekonomi begini saja sekalian. Proses itu penting. Ada, ini namanya sistem produksi. Kalau
Kalau kita bicara sistem, berarti ada input, proses, dan output. Di dalam Islam itu ada ketentuan sesuatu yang kita produksi, yang kita makan itu harus halalan thayyibah. Maka kalau inputnya halal, prosesnya halal, outputnya halal. Misalnya apa? Ini makanan ini kira insya Allah deh. Meskipun nggak ada stempelnya MUI ya. Nggak ada. Oh, ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, nanti insya Allah kita lakukan ya. Kalau di Jogja kita gerakkan UMKM itu melakukan sertifikasi halal produknya, karena itu untuk jaminan bahwa produk itu baik. Ya meskipun bisa diselimuti juga. Kenapa ini kita lakukan? Karena banyak riset yang kami lakukan, teman-teman LPPOM MUI di Jogja itu ada pasar besar namanya Pasar Beringharjo. Itu setiap hari tidak kurang dari 5 ton daging babi masuk di pasar itu. Dan ada temuan juga ternyata banyak kuas yang kita pakai itu terbuat dari bulu babi. Biasanya gagalnya ada tulisannya Bristol, itu bulu babi. Ya pernah saya dapatkan kalau bulu babi sudah kering itu nggak najis, tapi kalau basah najis. Ya. Nah kalau dipakai ngecat kan basah. Nanti catnya kering, enggak. Ya, ada proses alam kan. Nah itu ditemukan begitu, maka kita dorong, ya. Karena penting proses itu. Ya, maka kalau misalnya inputnya halal, prosesnya haram, outputnya jadi haram. Misalnya ayam, diputir kepalanya, mati, sama kan? Mati, digoreng, haram. Tapi kalau misalnya Mas Habib ini misalnya pegang kakinya, suwirinya, saya pegang kepala, terus pakai pisau yang tajam, saya potong, Bismillahirrahmanirrahim, mati, haram atau haram? Belum tentu. Ayam siapa dulu? Yang tetap tanya dulu. Di Jogja itu ada pondok pesantren baik. Ada pas kiai ngaji yang beliau menceritakan ada mencuri yang dibolehkan, yaitu mencuri salam. Santrinya ngaji di belakang sambil ngantuk, dengar yang mencuri ayam. Akhirnya dia habis ngaji nyuri ayamnya Pak Kiai, dipotong terus dimasak. Setelah matang Pak Kiai diaturi makan bersama. Pak Kiai aturan dahar sareng para santri. Pak Kiai datang, kemudian tanya, si yang nyuri tadi bilang begini, Pak Kiai, saya dari Purdahan, nyuruh saya pada nyuruh besok. Oh, menawi ayam colongan itu halal atau haram? Haram. Terus kagem menghalalkan tersebut baik. Bilang sama yang punya. Nyuruh saya Pak Kiai ini kok PDE jenengan. Ini kok halal atau haram Pak Kiai? Kira-kira Pak Kiai jawab kok. Ya halal begitu ya. Nah ini jawab benar ini bahasa. Sama kalau ngaji mengikuti seminar itu juara ngantuk, tenang ilmunya, gitu kan. Oke. Jadi halal haram, ya. Terus haram halal haram. Contohnya apa ini? Babi dipotong secara Islami, dibacain Bismillah 1000 kali, sebelum itu disolat sunahkan, diyasinkan atau tahlilan barang, tetap haram. Kenapa babi itu haram? Karena satu, ada cacing kita. Dua, gen babi itu 99% sama dengan manusia. Yang suka kawin LGBT itu babi. Saya pernah nonton babi, ada jantan kawin sama betina, terus ada jantan lagi nunggangi yang jantan. Jadi kalau kemarin nonton ribut LGBT itu babi, kira-kira begitu. Yang keempat, babi itu adalah binatang yang suka melanggar aturan. Pernah ada babi ucul, di kampung saya juga ada ternak babi ucul, tiba-tiba dikejar, saya mau hadap,
Saya kira babi itu belok, ternyata dia nendang saya. Kenapa babi itu tidak mau belok? Karena dia tidak bisa belok. Karena kalau belok dia mesti jatuh. Maka saya ditendang, saya yang jatuh. Maka dari sekalian, kalau nanti Anda naik motor, naik mobil di perempatan ada lampu hijau, artinya apa? Kuning. Nggak percaya apa kenceng sampai. Ayo, percaya coba ya. Hijau, jalan, kuning, tambah kenceng. Nah, gitu. Hati-hati mana. Tambah kenceng. Terus kalau merah, berhenti. Nah, Anda berhenti, tiba-tiba ada yang nyalip, itu babi. Dia ada berhenti, itu loh. Wah, babi. Saya pernah ceramah begini, anak saya yang SMP itu suka ikut ceramah saya kan, dan hafal betul yang saya ceramahkan. Suatu ketika dia itu bangun agak telat, jadi subuh bangun terus tidur lagi karena mungkin keselen atau gimana. Jam 7 kurang seperempat saya bangun. Jadi bangun aja sekolah, langsung mandi kamar mandi karena cowok kan nggak usah ribet kan. Mobil pakai baju di mobil, sudah belum diselereki bareng. Akhirnya saya buru-buru, lampu merah saya bablas. Apa dia bilang saya? Babi. Mana kita ini? Oh ya. Kok kamu tahu? Kemarin habis ceramah begitu, payah. Jadi ini anak luar biasa. Mudah-mudahan bisa menggantikan saya. Amin. Sampai mana tadi? Terus Haro. Contohnya apa? USA. Karena kita bicara syariah bacanya dari kanan. Apa itu? Coba ngomong langsung. Kalbu ya. Kalau kalbu kan sini ya. Kalau kalbu tuh. Anjing itu kalau disate, di tongseng nggak pernah digorok, tapi dimasukkan karung, dipukul. Ya, mati. Dan ternyata anjing itu asli Jawa loh sekali. Karena kalau dipukul dia bilang sudah kena. Nah, ini penting. Nah, kemudian anggota tubuhnya. Jadi di dalam syariah nanti seperti itu. Maka ekonomi syariah ini akan tumbuh berkembang baik kalau seluruh lini paham tentang bagaimana proses dalam konteks ilmu produksi sampai juga konsumsi ya. Karena banyak orang Islam kita yang konsumsi itu nggak sesuai dengan tuntunan misalnya. Nabi mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi karena kita makan resepsi, jadi mangan. Resepsi itu mangan. Menyumbangnya satu semua sepiring, kan? Itu makan sambil berdiri, sambil ngomong gitu, muncrat kabel gitu. Perlu ada adab ya, yang kita harus lakukan. Oke. Nah, jadi sekalian, itu yang terjadi ya, maka ke depan, inilah data global yang saya gambarkan. Sekarang sudah mulai tumbuh berkembang namanya bisnis-bisnis yang mensupport keuangan syariah. Karena banknya Pak Mumu tidak akan bisa melempar pembiayaan tanpa objek bisnisnya itu syariah, ya kan? Maka kalau di pasar modal kan juga ada screening. Salah satu screeningnya apa? Produk yang dihasil, produk yang dibuat, ya, tidak melanggar ketentuan syar'i. Di sini sudah berkembang namanya pakaian muslim. Realitas dari tahun 2016 sekian US dollar ya, miliar 254 dolar US miliar. Nah, ditargetkan dari tahun 2022 sekian. Industri makanan minuman, mami, halal, ada peningkatan yang luar biasa, ya, dari 1.245 miliar US dollar, nanti harapannya sekian. Kemudian kosmetik halal, nah ini untuk akhwat ya, yang poles-poles bibir, yang poles-poles ini, yang biasanya merah-merah ini ya.
besok ganti warnanya biru karena kena hajar aswad sama suaminya ya. Karena tidak menciptakan suasana baiti janati ya. Seperti itu ya. Kembali lagi ke foto itu lagi. Kemudian pasar finansial dari 2202 besok harapannya menjadi 3782, dan perbankan syariah komersial. Nah ini harapannya seperti ini. Indonesia di sektor-sektor itu Indonesia hanya masuk daftar 10 besar. Itu di kategori kosmetik dan farmasi halal ya. Ternyata perbankan syariah kita itu masih di bawah. Halal aja masih masuk di kategori 10. Padahal kita selalu bangga dengan syariah di Indonesia itu potensinya besar. Kenapa? Masyarakat muslim yaitu terbesar di dunia. Tapi dalam konteks ini saya punya teori namanya kaki burung terbang. Maksudnya apa itu? Dari sekalian, kalau di sini ini ada burung 10 berjalan, berapa jumlah kakinya? 20 ya, kita ngomong burung normal loh, bukan burung kakinya hilang satu ya. Kalau ada 10 burung jalan di sini, maka kakinya adalah 20. Tapi kalau burung 10 ini terbang, berapa jumlah kaki yang terlihat? Enggak ada, enggak percaya, Anda keluar cari burung ya. Nanti suruh terbang, nanti kakinya hilang semua. Kenapa? Disembunyikan. Itulah gambaran masyarakat kita. Bapak-bapak, Ibu, Pak Takmir di masjid, jumlah infak di sini berapa? Saya pernah, kalau tidak salah ya, telinga saya mudah-mudahan masih waras. Saya ikut Jumatan di satu masjid agung di Kota Pati ini. Mana? Kalau tidak salah, saya pernah dengar itu satu infak itu sekitar 980 jutaan kalau. Saya di DMI di Jogja melakukan survei. Di Jogja itu ada 7.000 masjid. Total infak 1 tahun itu sekitar 296 miliar. Itu duit ngendor semua di takmir. Paling di bank juga ada, cuma banknya masih konven. Itu. Yang payah lagi itu ngendor di bendahara takmir. Biasanya kalau rapat itu ngomongnya begini, kalau nanti masalah uang nanti urusan saya dengan Pak Ketua ya. Nah, gitu. Itu biasanya dipakai. Saya dulu ya, berkecimpung di situ. Di situ. Ini kalau misalnya di Jogja ada inisiasi dari Masjid Jogokarya, yang masjid ini selalu upayakan infak 0 rupiah. Ternyata tidak pernah miskin masjid ini. Karena apa? Pada saat menerapkan infak 0 rupiah, orang yang mau infak ke situ malah semakin banyak. Karena apa? Oh, infakku dicakik beneran. Tapi kalau infak itu ngendon di pengumuman di setiap Jumat, kan cuma duit ini orang digopo-gopo. Saya tadi bicara ngobrol sama Gus Rasid, orang yang infaknya selalu langsung dipakai itu kan berarti jariahnya kan terus mengalir kan. Tapi kalau ngendon di situ itu kan sampai di mana itu jariahnya? Ya sampai di situ kan. Nah ya begitu ya. Nah jadi ini penting bagi kita. Itu kalau misalnya bisa kita berdayakan luar biasa. Lalu sampai kemudian saya punya inisiatif mendirikan nazir wakaf uang. Nah, sekarang kan kita digalakkan, kalau tidak salah Gus Rozi juga ditugasi sama Pak Presiden untuk pengembangan bank wakaf mikro ya, mewakaf mikro. Saya jadi nazir wakaf di masjid-masjid itu, saya kumpulkan minimal satu infak Jumat tolong diwakafkan ke Dewan Masjid. Nanti hasilnya untuk apa? Ada program dari Pak JK di Dewan Masjid Indonesia itu, kami dapat 5 mobil ya. Di Kabupaten Jogja itu ada 5 kabupaten, 4 kabupaten 1 kota. Saya dapat 4 mobil terus untuk benahi sound system masjid, karena sound system masjid di kita itu 75% tidak bagus.
Ada yang membeli sound system bagus tapi nggak bisa masang, akhirnya suaranya jelek. Minimal seperti